Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita bakal share mengenai soal SKB Kode Etik dan Standar Audit. Tapi sebelumnya terima kasih yang udah subscribe dan like video YouTube channel Belajar Bareng, karena dengan itu kita makin semangat share soal-soal CPNS. Nah, langsung saja ya kita ke soal nomor 1. Prinsip-prinsip dasar dan persyaratan yang diperlukan APFP serta akuntan publik yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi suatu APFP untuk menjamin mutu hasil audit dan konsistensi pelaksanaan tugas audit disebut: A. Aturan perilaku APFP. B. Standar perilaku APFP. C. Standar audit APFP. D. Jawaban A, B, dan C benar. Tepat sekali jawabannya adalah yang A, yaitu merupakan aturan perilaku APFP. 2. Standar audit APFP mengelompokkan standar audit ke dalam 5 kategori sebagai berikut ini. A. Standar umum, standar pelaksanaan audit keuangan, standar pelaporan audit keuangan, standar pelaksanaan audit internal, dan standar pelaporan audit internal. B. Standar umum, standar pelaksanaan audit, standar pelaporan, standar pengendalian internal, dan standar tindak lanjut. C. Standar umum, standar koordinasi dan kendali mutu, standar pelaksanaan, standar pelaporan, dan standar tindak lanjut. Atau D. Standar audit kecurangan, standar audit kinerja, standar audit keuangan, standar pelaporan, dan standar tindak lanjut. Ya, jadi 5 kategori. Yang D ya, standar audit kecurangan, standar audit kinerja, standar audit keuangan, standar pelaporan, dan standar tindak lanjut. 3. Standar umum dalam standar audit APFP mengatur tentang A. Keahlian, B. Kepercayaan masyarakat, C. Keteraturan tata kerja, D. Pendidikan dan pelatihan. Tepat sekali jawabannya adalah yang B. Standar umum dalam standar audit APFP mengatur tentang kepercayaan masyarakat. 4. Faktor yang berperan besar dalam mendorong seseorang untuk berperilaku tidak etis antara lain adalah A. Dorongan rekan sejawat, B. Keuntungan pribadi, C. Faktor lingkungan, atau D. Keisengan. Tepat sekali jawabannya adalah yang B, yaitu keuntungan pribadi. 5. Salah satu ciri pekerjaan yang memerlukan standar antara lain adalah A. Sifat pekerjaan eksklusif, B. Sifat dan mutu pekerjaan sama, C. Menyangkut kepentingan sebagian kecil pihak, D. Melibatkan rasa seni individual. Tepat sekali jawabannya adalah yang B, yaitu sifat dan mutu pekerjaan sama. 6. Resiko yang akan dihadapi organisasi profesi dari tidak dirumuskannya kode etik yang disepakati bersama adalah A. Tidak adanya keseragaman perilaku, B. Masing-masing anggota menginterpretasikan sendiri tindakan yang harus diambil saat menghadapi situasi tertentu, C. Ketidakpercayaan masyarakat kepada profesi karena tidak adanya patokan perilaku profesi yang bisa diyakini masyarakat, D. Jawaban A, B, dan C benar. Tepat sekali jawabannya adalah yang D, yaitu jawaban A, B, dan C benar. 7. Sistem kendali mutu atau program jaminan kualitas diperlukan A. Agar dapat mempertahankan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat atau pengguna terhadap profesi yang bersangkutan. B. Untuk menjamin bahwa anggota profesi telah melakukan pekerjaannya dengan sempurna. C. Untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa profesinya adalah yang paling unggul dibandingkan profesi lainnya. D. Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Tepat sekali jawabannya adalah yang A, agar dapat mempertahankan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat atau pengguna terhadap profesi yang bersangkutan. 8. Sesuai aturan perilaku auditor dalam berinteraksi dengan sesama auditor, maka seorang auditor A. harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi, B. wajib menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama auditor, C. harus mampu menciptakan iklim kerja yang baik dengan pihak yang diperiksa, atau D. harus memiliki integritas yang tinggi. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu wajib menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama auditor. 9.
Aturan perilaku untuk waspada terhadap setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi adalah perwujudan aturan perilaku. A. Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mempertahankan objektivitasnya. B. Auditor harus memiliki integritas yang tinggi. C. Auditor harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya. Atau D. Auditor harus mampu menjalin interaksi yang sehat dengan pihak yang diperiksa. Nah, jawabannya adalah yang C, yaitu auditor harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya. 10. Salah satu penerapan auditor yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya adalah A. Tidak menolak atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas. B. Memberi contoh dalam menaati dan melaksanakan perundang-undangan. C. Tidak menerima imbalan terkait penugasannya. D. Teliti dalam menjalankan tugasnya serta dalam menelusuri adanya ketidakberesan. Iya, jawabannya lah yang A, yaitu tidak menolak atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas. 11. Salah satu unsur perilaku yang menunjang perilaku auditor harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya. A. Mempunyai inisiatif dan kemauan yang keras untuk belajar. B. Mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. C. Tidak menunda tugas tanpa alasan yang jelas. Atau D. Taat pada ketentuan baik diawasi maupun tidak. Nah, salah satu unsur perilaku yang menunjang perilaku auditor dalam tugasnya yaitu mempunyai inisiatif dan kemauan yang keras untuk belajar. 12. Dalam berperilaku yang sesuai dengan tuntutan organisasi, auditor diantaranya dituntut untuk A. Memiliki integritas yang tinggi. B. Menggalang kerjasama dengan sesama auditor untuk kepentingan organisasi. C. Menjaga perilaku di depan auditan agar yang bersangkutan menaruh rasa hormat kepada organisasi. Atau D. Menggalang kerjasama dengan auditan untuk kepentingan organisasi. Iya, jawabannya adalah yang A, yaitu memiliki integritas yang tinggi. 13. Seseorang dikatakan memiliki integritas jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tidak dapat diintimidasi dan bertanggung jawab, jujur dan berani. B. Bertanggung jawab, jujur, berani dan bijaksana. C. Bijaksana, teliti, jujur dan bertanggung jawab. Atau D. Berani, bijaksana, jujur dan percaya diri. Tepat sekali, jawabannya adalah yang B. Seseorang dikatakan memiliki integritas jika memiliki ciri-ciri yaitu bertanggung jawab, jujur, berani, dan bijaksana. 14. Perilaku auditor dalam berinteraksi dengan sesama auditor antara lain akan tercermin dalam bentuk A. Auditor harus saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku sesama auditor. B. Auditor harus mampu menciptakan iklim kerja yang baik dengan pihak yang diperiksa. C. Auditor harus senantiasa menjaga penampilannya. Atau D. Auditor tidak menolak dan atau meninggalkan penugasan untuk kepentingan pribadi. Ya, jawabannya adalah yang A. Auditor harus saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku sesama auditor. 15. Standar pengendalian mutu Ikatan Akuntan Indonesia mensyaratkan bahwa promosi hanya diberikan kepada personel yang terseleksi dan memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan. Kualifikasi tersebut ini setidaknya mencakup A. Karakter, ketekunan, pertimbangan atau judgement, dan motivasi. B. Karakter, inteligensi, pertimbangan atau judgement, dan motivasi. C. Senioritas, inteligensi, pertimbangan atau judgement, dan motivasi. Atau D. Senioritas, ketekunan, pertimbangan atau judgement, dan motivasi. Tepat sekali, jawabannya adalah yang B, yaitu karakter, inteligensi, pertimbangan atau judgement, dan motivasi. 16. Berdasarkan kode etik akuntan Indonesia yang disusun Ikatan Akuntan Indonesia, perpindahan staf antar kantor akuntan atau KAP adalah A. Dapat dilakukan kapanpun. B. Tidak diatur dalam kode etik. C. Diserahkan sepenuhnya kepada staf yang akan pindah. D. Harus dengan persetujuan KAP terdahulu. Iya, jawabannya adalah yang D. Harus dengan persetujuan KAP terdahulu. 17.
upaya yang ditempuh profesi audit untuk meyakinkan diri bahwa anggota profesi telah melaksanakan standar audit. Ini dituangkan dalam A. Kode etik profesi, B. Aturan sanksi, C. Sistem kendali mutu, atau D. Sistem pengendalian intern. Tepat sekali jawabannya layang C, yaitu sistem kendali mutu. 18. Berikut ini aturan perilaku auditor sesuai tuntutan organisasi, kecuali A. Auditor harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya, B. Auditor harus memiliki integritas yang tinggi, C. Auditor senantiasa harus menjaga penampilannya, atau D. Auditor dalam menjalankan tugasnya harus selalu mempertahankan objektivitasnya. Ya, di sini kecuali ya, berarti yang C. Auditor senantiasa harus menjaga penampilannya. 19. Untuk mengefektifkan penerapan aturan perilaku, maka langkah berikut ini diperlukan. A. Penerapan sanksi bagi yang melanggar, B. Kontrol sosial, C. Penetapan pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi, atau D. Jawaban A, B, dan C benar. Tepat sekali jawabannya layang D, yaitu jawaban A, B, dan C benar. 20. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK A. Wajib memanfaatkan hasil pemeriksaan auditor internal, B. Dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan auditor internal, C. Tidak boleh memanfaatkan hasil pemeriksaan auditor internal, atau D. Wajib menggunakan tenaga auditor dari kantor akuntan publik. Iya, jawabannya layang B, dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan auditor internal. Nah, itu merupakan 20 soal dari tim belajar bareng. Semoga tayangan ini bermanfaat. Tetap semangat, semoga lolos CPNS. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.